Assalamualaikum anak-anak Miss, gimana kabarnya hari ini? Miss doakan kalian walaupun di rumah aja tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, jangan pernah berhenti belajar. Oke, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian fungsi, pengertian relasi, kemudian juga udah belajar perbedaan fungsi dan relasi, bagaimana cara menyajikan suatu fungsi. Oke, hari ini kita belajar tentang banyaknya pemetaan dua himpunan, korespondensi atau perkawanan satu-satu, rumus fungsi dan nilai fungsi. Perhatikan baik-baik ya anak-anak, biar kalian paham, ini nggak sulit, kalian pasti bisa. Oke? Kita masuk banyaknya pemetaan dua himpunan. Jika banyaknya anggota himpunan P adalah NP, dan banyaknya anggota himpunan Q adalah NQ, maka banyak pemetaan dari P ke Q adalah NQ pangkat NP. Dan banyaknya pemetaan dari Q ke P adalah NP pangkat NQ. N itu apa? Jumlah anggota himpunannya. Jadi di sini ada dua himpunan, ada himpunan P dan ada himpunan Q. Himpunan P anggotanya ada berapa? Iya, 2, A dan B. Jadi kita jabarkan dulu ya. NP atau banyaknya anggota P itu ada 2. NQ atau banyaknya anggota Q ada 1. Bukan karena angkanya yang 1 ya anak-anak, tapi karena jumlah anggotanya yang 1. Kemudian di sini dikatakan banyaknya pemetaan dari P ke Q. Dari P ke Q itu adalah NQ pangkat NP. NQ-nya berapa? 1. NP-nya berapa? 2. 1 pangkat 2, 1. Kita lanjut yang kedua. Banyaknya anggota dari pemetaan dari Q ke P adalah NP pangkat NQ. NP-nya berapa? 2. NQ-nya berapa? 1. 2 pangkat 1, 2. Ini maksudnya apa, Miss? Banyaknya pemetaan itu banyaknya yang bisa kita buat diagram panahnya. Itulah yang dimaksud dengan banyaknya pemetaan. Untuk dari P ke Q, ini dia dari P ke Q. Lihat tanda panahnya. Tanda panahnya kan dari P ke Q kan? Dia hanya 1. Ini dia tadi, udah nggak bisa lagi dibuat. Kemudian dari Q ke P, itu ada 2 kita buat. Dari Q ke P. Q 1, P, A, B. Jangan lupa tanda oktavnya, karena pemetaan ketika kita buat diagram panah harus ada tanda oktav. Yang pertama ini dari 1 ke A. Boleh nggak dibuat lagi 1 ke B? Nggak boleh. Kenapa? Karena pemetaan dari daerah asal cukup 1 aja pasangannya ke daerah hasil. Jadi kita buat lagi karena katanya ada 2 pemetaan. Dari Q ke P, A dan B. Tadi sudah ke A, berarti ini 1 lagi, 1 ke B. Inilah yang dimaksud dengan banyaknya pemetaan 2 himpunan. Sampai di sini paham ya? Ya, Miss yakin kalian pasti paham. Kita masuk korespondensi atau perkawanan satu-satu. Korespondensi atau perkawanan satu-satu itu jika anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat 1 anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, jika anggota himpunan B dipasangkan tepat 1 di anggota himpunan A. Contoh, ini ada 2 himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 4, 6, dan 8. Kita pasangkan 2 pasangannya ke 4. Kemudian 3 pasangannya ke 6.
4 pasangannya ke 8. Jadi pasangannya masing-masing 1. Itulah yang dimaksud dengan korespondensi atau perkawanan satu-satu. Dia nggak boleh lebih dari 1. Dia tidak boleh seperti ini. Ini termasuk fungsi, tapi bukan korespondensi satu-satu. Jadi kalau korespondensi satu-satu cukup 1 pasangan aja, nggak boleh selingkuh dia. Oke ya, paham ya? Kemudian banyaknya korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B adalah N kali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali dan seterusnya 3 kali 2 kali 1. Kita selesaikan dari sini. N itu apa tadi? Jumlah, banyaknya anggota suatu himpunan itu disebut dengan N. Di sini anggota himpunan A atau banyaknya himpunan A ini NA, Miss buat NA ya. NA ini sama dengan NB. Sama kan? Anggotanya ini ada 3 dan NB juga ada 3. Jadi NA sama dengan NB sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus. Ini N kali N kurang 1 kali N kurang 2. Maksudnya ini N-nya kan ada 3. 3 kali 2 kali 1 karena dia dikurangi. Atau kita masukkan aja biar paham. N-nya ada berapa? 3 kali N 3 kurang 1 kali N-nya 3 kurang 2. Dan nggak ada lagi, kalau 3 kurang 3 udah 0. Dah sama dengan 3 kali 3 kurang 1 ya 2 kali 3 kurang 2 ya 1. 3 kali 2 kali 1 hasilnya ya pintar 6. Jadi banyaknya pemetaan korespondensi satu-satu yang bisa kita buat dari fungsi ini itu ada sebanyak 6 kali. Jadi ada sebanyak 6 kali kayak gini. Jadi bisa nanti dari 2 ke 6, 3 ke 4, 4 ke 8, atau nanti dibalik. Pokoknya dia dibalik sebanyak 6 kali dan tidak boleh ada yang sama. Paham ya? Paham. Kita lanjut masuk ke rumus fungsi dan nilai fungsi. Ini nih yang paling banyak nanti kalian temukan ketika di soal. Mau itu soal ujian akhir sekolah, mau itu soal ujian UN, atau kalian masuk ke perguruan tinggi, itu nilai fungsi nanti yang banyak. Oke ya, kita bahas dulu untuk rumus fungsinya. Di sini Miss ada buat satu diagram panah. Ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 1 sampai 8. Di sini dipasangkan 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8. Ini coba kita jabarkan dulu. Kenapa sih ini 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8. Kalau kita kalikan ini yang sebelah sini, kita kalikan dengan angka 2, pas nggak hasilnya? Kita coba ya. 2 dikali 1 sama dengan ya 2. Kemudian 2 dikalikan dengan 2, 4. 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 6. Kemudian 2 dikalikan dengan 4 hasilnya 8. Pas nggak ini yang menjadi ringnya? Pas ya. Ini pasangannya, ini yang sebelah sini dan ini yang anggota A. Jadi jika ini kita tarik sampai ke bawah, kalau ini kita lanjutkan, 2 kita kalikan dengan X, itu hasilnya Fx. Hasilnya yang ada di sini. Paham ya?
Jadi inilah rumusnya. Untuk rumus yang ini tadi, fx sama dengan 2 kali x atau 2x. Paham ya? Jadi di sini himpunan yang di awal itu kita buat menjadi x-nya. Terus kenapa ini fx, Miss? F itu maksudnya fungsinya. F itu maksudnya fungsinya, fungsi hasil dari nilai X tadi atau hasil dari pemetaan tadi. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau misalnya nanti ada ini angkanya jadi misalnya 1 dipasangkan dengan 3, kemudian 2 dipasangkan dengan 7, itu lain lagi rumusnya. Kita jabarkan dulu seperti ini. Karena dia nanti bisa aja ada yang ditambah, ada yang dikurang. Oke? Paham ya? Jadi nanti kalau anak-anak Miss masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat Miss lewat Google atau bisa ke WA Miss. Kita lanjut ke nilai fungsi. Nilai suatu fungsi itu ditentukan dari rumusnya. Jadi kita cari dulu rumusnya. Kalau biasanya nih di soal udah ada ditentukan rumusnya. Jadi kita tinggal memasukkan aja angkanya. Jadi nggak sulit sih sebenarnya. Jadi kita harus agak lebih bekerja otaknya itu di menentukan rumus fungsi. Kalau nanti untuk menentukan nilai fungsi yang disajikan hanya diagram panahnya atau 2 himpunan ini, maka kita cari dulu rumus fungsinya, baru bisa kita cari nilai fungsinya. Tapi kalau di soal sudah ada dikasih rumus fungsinya, kita tinggal masukkan aja. Oke? Ini contohnya. Fungsi dari fx sama dengan 2x kurang 3. Tentukan f2, f4, f6. Jadi yang di sini kan fx. X di sini kita gantikan dengan angka ini. Jadi di sininya nanti x-nya juga digantikan dengan 2, dengan 4, dengan 6. Tapi satu-satu berarti ada 3 jawaban. Yang pertama, kita masuk ke f2. F2 sama dengan, masukkan ke rumus ini, 2 kali 2, X-nya diganti dengan 2 karena di sini yang diminta 2, dikurang 3. 2 kali 2 ya 4, kurang 3 1. Lanjut yang kedua. Untuk F sama dengan 4. F4 sama dengan, kita masukkan ke rumus ini, 2 kali 4 dikurang 3. 2 kali 4 ya 8. 8 kurang 3 5. Pintar anak-anak Miss. Kita lanjut yang ketiga. Untuk F6. F6 sama dengan 2 kali 6 kurang 3 sama dengan 2 kali 6 ya 12 kurang 3 iya itu pinter 9. Gampang kan? Gampang. Jadi kalau untuk nilai fungsi itu kita lihat dulu rumusnya. Kalau nggak disajikan rumusnya, kita lihat dulu diagram panahnya. Kita tentukan dulu rumusnya apa, baru bisa kita masukkan ke yang diminta. Sampai di sini paham ya? Miss yakin kalian paham. Kalau masih belum paham bisa diputar-putar ulang videonya. Jangan lupa kalian tanyakan mana yang belum kalian paham. Demikian, lebih dan kurang Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.